Kemarin kita sudah melihat beberapa ayat ya dari kitab satu yang satu ini. Kita melihat betapa pentingnya mengaku dosa ya. Di ayat 5 dan 6 kemarin juga kita sudah bahas ya. Saya akan baca dulu ayat 7 sampai 10 dan catatan beberapa catatan lagi ya. Oke, saya akan mulai ayat yang ke-7. Tapi jadikan hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia Amin. dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ya. Ini sungguh amat baik. Kita perlunya situasi yang diaturkan, yaitu bagaimana situasi kita adalah situasi yang penuh dengan lingkungan yang tidak baik. Namun ketika kita baca tadi, ya maka kita perlu ada mengaku dosa dan sebagainya. Oke, sekarang kita akan baca beberapa catatan lagi, ya. Kita akan baca 71 ya. Jadi kalau nanti sampai ayat beberapa perkataan boleh kita baca. Kita lihat waktu ya. Oke. Saya putus-putus atau lancar? Ada keresek-keresek sih suaranya tadi. Oh, berarti Pecah tadi suaranya pecah. nah ini kebesaran berarti ya. Masalah apa? Oke, sekarang kita akan lanjut. Tadi terakhir siapa? Boleh dilanjutkan. Nah, ini udah pas Kak suaranya, Kak. Oke. 71 ada. Kita hidup di dalam terang, tetapi Allah ada di dalam terang. Karena Dia adalah terang, terang adalah unsur tempat Allah bersemayam. Hidup dalam terang ini seperti Dia ada di dalam terang. Bukanlah meniru Allah semata-mata, melainkan memiliki keinsanian dalam unsur dasar dari hidup kita sehari-hari dengan apa adanya kekekalan Allah. Bukan tiruan, melainkan keselarasan dan keserentakan dalam suasana hayat. Amin. Ya, selamat datang Natanya Rahel, puji Tuhan. Ya, kita sedang membahas tadi 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 10 dengan catatan lakinya. Ya, nanti kita akan review lagi setelah selesai baca ya. Baik, betul ya. Jadi tadi kita melihat di sini catatan laki berkata bahwa dikatakan seperti Dia ada di dalam terang, bukanlah meniru Allah semata-mata, melainkan memiliki harusnya keinsanian ya dalam unsur-unsur dasar dari hidup kita sehari-hari dengan apa adanya kekekalan Allah. Jadi seharusnya apa yang Allah sukai kita sukai, apa yang Allah tidak sukai kita boleh tidak sukai. Amin. Oke, kita lanjutkan ya. Kata beroleh. Amin. 72 beroleh. Ketika kita berjalan dalam dan hidup dalam terang Allah, kita memiliki kenikmatan bersama atas Allah Tritunggal dan berpartisipasi bersama dalam ketetapan kehendak ilahinya. Lisa. Persekutuan hayat ilahi membawa terang ilahi kepada kita dan terang ilahi memelihara kita dalam persekutuan. Yang ayatnya yang itu bukan Kak? Ya, itu dalam. Oke, aku baca ulang lagi deh. Persekutuan hayat ilahi membawakan terang ilahi kepada kita dan terang ilahi memelihara kita dalam persekutuan, yaitu dalam kenikmatan bersama atas Allah dan partisipasi bersama
dalam ketetapan kehendaknya. Amin ya. Jadi ayat ini juga ada tata laksana baik ya, bahwa kita ketika ada persekutuan hayat ilahi dengan Tuhan ya, kita membawa terang kepada kita ya, sehingga terang ini memelihara kita di dalam persekutuan dengan Tuhan sehari demi sehari ya. Jadi memang terkadang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Maka kita perlu semakin hari semakin giat untuk mendekat pada firman, dekat dengan Tuhan ya. Amin. Kita lanjutkan dulu ya. Selanjutnya Catatan kaki ayat 73, darah. Ketika kita hidup dalam terang ilahi, kita berada di bawah penerangannya. Dan berdasarkan sifat ilahi Allah dan melalui sifat Allah di dalam kita, terang ini menyingkapkan segala dosa, pelanggaran, kegagalan, dan kekurangan kita yang bertentangan dengan terangnya yang murni, kasihnya yang sempurna, kekudusannya yang mutlak, dan kebenarannya yang umum. amin. Ya. Jadi ini juga sangat baik. Nanti kita akan bahas lagi. Lala mungkin tadi ada masalah jaringan. Boleh dilanjut dengan Rahel ya. Halo Kak. Ya, silakan. Sebentar. Ya. Pada saat demikian, dalam hati nurani kita yang diterangi, kita merasakan keperluan akan pembasuhan darah penebusan Tuhan Yesus. Dan darah itu membersihkan hati nurani kita dari segala dosa agar persekutuan kita dengan Allah dan dengan satu sama lain dapat terpelihara. Hubungan kita dengan Allah tidak dapat dirusak, tetapi persekutuan kita dengan Dia mungkin saja terganggu. Yang pertama, Ya. lanjut Kak. Ya, lanjut nggak apa. Yang pertama berasal dari hayat, sedangkan yang kemudian meskipun juga berasal dari hayat, namun berdasar pada kehidupan kita. Ya. Amin. Oke. Gantian ya. Yang pertama tidak bersyarat, yang kemudian bersyarat. Persekutuan kita yang bersyarat perlu dipelihara dengan pembersihan terus-menerus oleh darah Tuhan. Dalam bagian firman ini ada siklus kehidupan rohani kita. Siklus yang terbentuk dari 4 perkara penting. Hayat kekal, persekutuan hayat kekal, terang ilahi, dan darah Yesus, anak Allah. Oke, selanjutnya Rika ya. Hayat kekal menghasilkan persekutuan hayat kekal. Persekutuan hayat kekal mendatangkan terang ilahi, dan terang ilahi menambahkan keperluan akan darah Yesus, anak Allah, supaya kita bisa mendapatkan lebih banyak hayat kekal. Amin. Amin. Ya, semakin banyak hayat kekal yang kita dapatkan, semakin banyak pula persekutuan yang dibawakan kepada kita. Semakin banyak persekutuan hayat ilahi yang kita nikmati, semakin banyak pula terang ilahi yang kita terima. Amin. Semakin banyak terang ilahi yang kita terima, semakin banyak pula pembersihan yang kita alami dari darah Yesus. Siklus semacam ini membawa kita maju dalam pertumbuhan hayat ilahi sampai kita mencapai kematangan hayat. Amin, puji Tuhan ya. Oke, jadi kita baca catatan kaki sampai di sini. Nanti sisanya teman-teman boleh baca sendiri ya di Alkitabnya masing-masing. Yang sudah dapat boleh dibaca kembali ya. Oke, baik. Jadi dari beberapa catatan kaki ini kita bisa melihat satu perkara ya. Jadi dari ayat 7 ya sampai 10 dari kitab 1 Yohanes pasal 1 kita melihat perkara yang begitu penting ya. Ini saya bahas dulu sedikit, nanti kalau teman-teman ada yang mau sharing silahkan, nanti baru saya simpulkan lagi ya. Oke,
Jadi pertama, kita tadi lihat di ayat 7 ya, ini juga kita sadari bahwa memang jika kita hidup dalam terang sama seperti dia ada dalam terang, ya, maka kita beroleh persekutuan dengan yang lain. Nah, artinya apa? Sekarang kita ada 8 device ya, mungkin 9 orang ya kurang lebih. Nah, ketika kita sama-sama di dalam terang, nah kita yang hadir malam ini, kita sedang ada namanya beroleh persekutuan. Dan darah Yesus itu semakin menyucikan kita dari segala dosa. Nah, kalau teman-teman mengimani ini, ya, maka kita dalam sehari ini misalnya ada melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, ya, pasti Tuhan dengan darahnya yang mustikan, yang telah dia curahkan 2000 tahun lalu, bisa menyucikan kita dari segala dosa. Sekali lagi, segala dosa. Jadi ini sangat berharga ya bagi kita. Nah, jadi sekali lagi tidak menutup kemungkinan ya kalau kita ada sedikit lalai, ada sedikit kurang memperhatikan ya perkataan Tuhan, misalnya kita lupa berdoa, ya kita ketika ngaku ya Tuhan saya hari ini lupa berdoa, Tuhan hari ini saya kurang membaca firman. Nah, pasti dengan darahnya dia akan membasuh bersih kita. Nah, teman-teman sekalian, apa hubungannya dengan penghidupan kita hari ini? Hubungannya adalah kalau saya hari ini tidak datang kepada firman Tuhan, atau saya tidak berkumpul bersama kaum beriman, baik secara online maupun offline, maka saya tidak akan memperoleh persekutuan. Nah, dari tadi kita bicara mengenai hayat. Apakah itu hayat? Hayat itu adalah apa yang Allah miliki ada di dalam kita. Ya, dan kematangan hayat itu adalah kita menjadi semakin serupa dan segambar dengan seperti dalam Kejadian 1 ayat 26 ya, bahwa Allah menciptakan kita ya serupa dan segambar dengannya supaya kita berkuasa. Jadi semakin kita menikmati firman, semakin kita membaca firman Tuhan, maka yang terjadi apa? Semakin diserupakan dengan Dia. Nah, ini tujuannya. Amin. Jadi saya rasa saya sampai sini dulu. Kalau teman-teman yang mau sharing disilahkan atau mau bertanya juga boleh. Ya. Kalau masih ada waktu di akhir saya akan tambahkan. Amin. Amin. Aku terkesan di ayat 9 ya, dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi hari ini kita mengetahui bahwa mengaku dosa itu penting ya. Bukan hanya mengaku dosa kita kepada Allah, juga mengaku dosa kita kepada manusia ya. Perkara mengaku dosa ini juga adalah perkara kita mengakui kesalahan kita ya. Misalnya kita menyalahi teman kita harus mengakuinya ya di hadapan Allah juga di hadapan manusia. Supaya apa? Supaya persekutuan kita dengan Allah itu tidak terhalangi ya. Karena kalau misalnya kita jarang ngaku dosa ya, tiap hari gitu ya, jarang ngaku dosa, maka kita akan mengalami persekutuan kita dengan Allah itu makin lama makin hilang gitu ya, makin hambar, jadi malas berdoa, jadi malas baca Alkitab dan lain sebagainya. Jadi kita perlu belajar mengaku dosa kita ya, baik sengaja maupun tidak disengaja, baik diingat maupun tidak diingat. Nah, kalau yang nggak diingat, gimana caranya? Kita perlu datang kepada Allah sebagai terang. Namun lebih daripada itu ya, aku juga terkesan bahwa Allah itu menghapus ya atau mengampuni dosa kita itu Dia adalah setia ya. Jadi dosa kita kelak, maksudnya besok kita berdosa sebenarnya sudah diampuni ya, tapi Allah butuh pengakuan kita terhadap kesalahan kita. Tapi hal ini bukan menjadi satu pegangan ya. Jadi misalnya, oh ternyata Allah setia ya, jadi ya udahlah besok aku berdosa aja terus ya. Nggak kayak gitu ya, tapi kan di ayatnya dikatakan bukan hanya setia, tapi dia juga adalah adil ya. Sama seperti seorang orang tua ya, sama anaknya ya. Kalau anaknya buat salah, ya yang namanya orang tua pasti masih mengasihi anaknya dong. Tapi
untuk mendidik anaknya supaya anaknya tidak berbuat dosa atau kesalahan lagi, pasti orang tua akan mendidik anaknya. Entah itu dipukul, entah itu dimarahin, entah itu dinasehatin, dan lain sebagainya. Sama seperti Allah kita terhadap kita. Ketika kita berdosa, ketika kita mengaku, iya betul, dia akan mengampuni kita ya, menyucikan kita dari segala dosa. Tapi di sisi lain, dosa ini ya, kesalahan kita ini perlu dinasihati ya, maksudnya dia itu adalah Allah yang adil ya, supaya membuat kita itu tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi hari ini kita perlu belajar meminta Tuhan menerangi hati nurani kita, dosa mana nih yang masih bercokol ya, masih ada di dalam hati kita yang menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan. Ketika kita sudah mengaku dosa kepada Allah, Allah pimpin kita untuk mengaku dosa atau mengakui kesalahan kita sama orang lain, nggak boleh diam aja, kita harus melakukannya. Ketika hal itu terjadi, mungkin malu ya kita, mungkin ada beberapa orang yang, aduh gengsi nih, aku harus minta maaf sama dia gitu ya. Tapi kita nggak boleh demikian ya, kita adalah anak-anak Allah, kita adalah anak-anak terang. Kita harus berbeda dengan orang-orang di luar sana. Oleh karena itu, melalui ayat ini aku juga kembali terdorong ya, setiap dosa Tuhan mohon ampuni, tetapi Tuhan kembali pimpin aku supaya aku tidak melakukan dosa ini. Gimana caranya Tuhan? Biar Tuhan yang pimpin aku. Jadi semoga ayat ini juga kembali memberkati setiap teman-teman yang datang malam hari ini. Amin. Aku juga menikmati di ayat 7 dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Aku mengapresiasi dia sebagai sang terang itu. Bukan hanya dia ada di dalam terang, tapi dia adalah terang itu sendiri. Sehingga kita juga perlu terus hidup di dalam dia sebagai terang. Ketika kita ada di dalam terang ilahi, kita hidup di dalam terang ilahi, maka kita ada di bawah penerangannya. Dan itu membuat dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita, kegagalan dan kekurangan kita tersingkapkan. Nah, dari sana kembali lagi kayak kata Kak Maria, baru bisa mengakui dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang kita sadari melalui introspeksi itu berbeda dengan dosa-dosa yang kita sadari melalui terang yang diberikan oleh Tuhan. Karena itu perlu terus hidup di dalam Dia sebagai terang. Puji Tuhan, ketika kita mengaku dosa kita juga, Dia akan memberikan darahnya yang akan menyucikan kita dari segala dosa. Karena perlu terus hidup di dalam terang juga mengambil dan menerapkan darahnya atas kita. Puji Tuhan. Amin. Aku juga ya menikmati sih, benar kata Kak Lady ya, Tuhan itu adalah terang gitu, dan aku juga sama seperti Kak Lady mengapresiasi Kristus sebagai terang. Kalau kita terus hidup di dalam terang gitu ya, maka Dia akan menerangi kita gitu, sehingga kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Kita bisa melihat gitu ya, ibarat terang Tuhan itu ya sebagai terang gitu, dan kita tuh seperti rumah yang sangat kotor gitu. Nah, kalau misalkan kita membiarkan terang itu masuk ya, kita lap kacanya gitu ya, maka akan kelihatan bahwa kaca itu sangat berdebu gitu ya. Habis gitu di dalam rumah tersebut tuh sangat kotor gitu. Nah, baru kita bisa bersih-bersih. Kita bereskan satu perkara demi satu perkara gitu. Aku kembali lagi mengalami sih sebenarnya ya, baru saja mengalami bahwa saat berdoa gitu ya, Tuhan itu menerangi bahwa ternyata ada satu dosa gitu, dan Tuhan itu menunjuk satu perkara ini sangat spesifik gitu. Jadi terang ini juga dengan lembut gitu yang mengingatkan, menerangi gitu, sehingga aku juga kembali lagi bertobat gitu dan kembali kepada Tuhan. Beda dengan introspeksi yang kita cari-cari sendiri, karena teman-teman juga kita perlu hati-hati akan introspeksi, karena introspeksi ini membunuh pengurapan Tuhan itu ya, yang artinya introspeksi ini membunuh pekerjaan Roh Kudus yang bekerja di dalam gitu. Jadi mari kita sama-sama untuk belajar tidak mengintrospeksi diri sendiri gitu ya, tapi kita membiarkan terang Tuhan datang dengan lembut gitu ya, nggak kasar. Terang itu datang menjamah dengan lembut sehingga juga menerangi kita dengan lembut juga, bisa membuat kita tuh mengaku dosa-dosa kita,
Dan ketika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil gitu, sehingga Ia akan menyucikan segala dosa kita gitu ya. Menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan. Amin. Amin. Aku terkesan ayat 7 dan 9. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke, terima kasih. Masih ada lagi yang mau share? Jadi kelihatannya Time sama Rika ada open mic. Oh, amin Kak. Saya menikmati di catatan kaki di 73 ya. Di terakhir menekankan mengenai perkara ini ya, siklus semacam ini membawa kita maju dalam pertumbuhan hayat ilahi sampai kita mencapai kematangan hayat. Jadi mulai dari hayat, kemudian menghasilkan persekutuan hayat menghasilkan terang hayat, dan kita bisa menerapkan darah Tuhan untuk membasuh kita. Saya menikmati bahwa siklus ini yang membawa kita ada di dalam pertumbuhan hayat. Pertama, kita sudah percaya kepada Tuhan yang menerima Allah masuk ke dalam kita. Tentu Dia mau supaya kita itu ada pertumbuhan hayat. Ya. Untuk itu tentu kita perlu setiap hari ya, setiap saat ada persekutuan dengan Tuhan. Karena kita tidak bisa ya bertumbuh di dalam hayat dengan kita melakukan hal perkara lain di luar persekutuan ya. Karena untuk pertumbuhan hayat ini ya kita perlu ada persekutuan dengan Tuhan. Baru persekutuan itu bisa menghasilkan terang. Ya. Semoga ini juga bisa mengingatkan saya ya, saudara-saudari, mengingatkan kita semua supaya kita melihat satu perkara ini ya, bahwa siklus ini perlu menjadi pengalaman bagi kita. Ya, saya juga berdoa di dalam pengalaman saya juga perlu nampak bahwa perkara hayat ini perlu bertumbuh di dalam saya. Untuk itu saya perlu tiap hari datang pada Tuhan melalui bersekutu, sehingga saya bisa menyadari bahwa ternyata di atas diri saya itu masih banyak hal kegelapan di atas diri saya. Ya, kalau kemarin itu dikatakan masih banyak kepalsuan. Nah, masih ada masih ada kebohongan ya. Karena kita manusia ini ya, kita nggak bisa pungkiri bahwa kita semua ini masih dalam keadaan yang dosa ya. Untuk itu tiap hari kita butuh ya yang namanya persekutuan supaya hayat Allah ini makin bertumbuh dalam kita. Haleluya. Terima kasih Time. Puji Tuhan yang sangat baik sharingnya. Saya hitung 1 sampai 5. Kalau tidak ada lagi saya tutup ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Jadi kesimpulan daripada malam ini kita bisa melihat tadi semua sudah share ya. Semua juga sudah membagikan apa yang menjadi pengalaman, menjadi kenikmatan ya. Teman-teman sekalian ya, Rika, Lady, Marta, Time, Lisa, Herlin, Natania, Rahel, saya dan Maria ya. Kita semua adalah orang yang telah menerima darah, menerima penebusan. Ya, ketika kita baca 7 sampai 10 tadi dikatakan ayat yang ke-10, jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ini yang nggak pernah kita lakukan ya. Tapi seringkali dalam penghidupan kita malah mengakuinya bahwa ya melakukan segala sesuatu yang berbanding terbalik dengan firman Allah. Ya. Ini memang menjadi satu pergumulan juga ya. Inilah mengapa dikatakan dalam kitab Efesus ya pasal yang ke-6
berkata bahwa perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, ya, tapi melawan penguasa jahat di udara. Ya. Ini juga berlaku bagi semua orang, tidak terkecuali, ya, bagi gembala, ya, bagi orang-orang yang berbicara, pekhotbah, dan semua, ya, tidak terkecuali, karena kita semua adalah orang-orang yang telah menerima penebusan. Nah, jadi teman-teman sekalian, malam ini seharusnya bagaimana sikap kita? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang menjadi relasi ayat ini dengan hidup saya? Kan? Ya, kita boleh mulai hitung, ya, dari awal kita masuk dalam tahun 2021. Kita mulai rinci kembali apa isi yang sudah saya kerjakan selama 10 bulan ini. Lalu juga apa yang telah menjadi doa saya kepada Tuhan. Apakah saya sudah setia kepada Tuhan? Nah, teman-teman, sebenarnya kita nggak bisa setia, ya, tapi oleh karena rahmat ada firman Tuhan yang bisa kita baca setiap hari, ya, baik secara pribadi ataupun bersama-sama seperti ini contohnya, ya. Jadi malam ini perkataannya adalah bagaimana sikap kita dalam mengakui dosa. Jadi harus dengan setia juga, ya, karena Dia setia mengampuni dosa kita, maka kita juga harus setia mengakui dosa kita. Jadi ini adalah hubungan yang sangat berkaitan. Semoga ya malam ini kita sebelum beristirahat nanti boleh memiliki satu doa di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni segala kesalahanku yang aku sadari maupun yang tidak aku sadari, ya. Dalam pekerjaan, dalam perkuliahan, apapun yang kita tekuni hari ini, mungkin kita ada saat di mana melupakan Tuhan, begitu, ya. Tapi kita ketika datang padanya, kita menjadi orang Kristen yang normal. Kita memiliki satu persekutuan dengan Tuhan, ya. Amin. Jadi saya rasa semua sudah dapat poinnya, ya. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan lagi di grup, ya, kita akan bahas bersama-sama. Namun kita tahu bahwa roh penurut tapi daging lemah. Oleh karena itu janganlah kita menjadi orang yang sendirian, ya. Kalau ketika kita bingung, kita perlu bimbingan, silakan tanya. Kita semua pasti akan bantu jawab, ya. Amin. Puji Tuhan, saya rasa semua sudah dapat, ya. Oleh karena itu kita akhiri malam hari ini, ya. Kita akan jumpa lagi esok, ya. Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan merahmati dan kasih setianya. Baik, oleh karena itu apakah ada yang mau mendoakan kita semua malam hari ini, mewakili kita? Baik, kalau belum ada, saya akan wakili kita dalam doa, ya, teman-teman. Mari kita satukan hati kita dalam doa, semoga Tuhan menguduskan kita. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang kami kasihi, yang kami sembah, juga yang kami puji, Allah kami yang bertahta dalam hati kami juga dalam kerajaan sorga. Dan pada malam ini kami mengucap syukur atas firman-Mu, yang boleh kami baca, yang boleh kami renungkan bersama-sama. Tuhan berkatilah malam hari ini, ada Rika, ada Lady, ada Timei, ada Marta, ada Lisa, ada Herlin, juga ada Rahel, ada saya, juga ada Maria. Tuhan kami bersyukur padamu, Tuhan kami menjadi orang-orang muda yang mau menebus waktu kami. Tuhan sertailah juga teman-teman yang tidak bisa hadir, dimanapun kondisi mereka, bagaimanapun apa yang mereka kerjakan, semoga dirimu menguduskan. Karena kami tahu hari-hari ini adalah jahat. Karena itu kami mau berlindung di dalam nama-Mu. Sertailah juga setelah kegiatan apapun yang kami kerjakan, oh Tuhan, biarlah dirimu mendapatkan kami mendapatkan Engkau. Berdoa ya Tuhan malam hari ini, mengucap syukur kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan, kita sampai di sini.